Suamiku Farhan kasih 50 juta ke pembantu yang jadi selingkuhannya. Mereka pikir aku bodoh. Aku balas pengkhianatan ini dengan cara yang akan membuatnya kehilangan segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Hidupku, Amira, nyaris sempurna. Sejak menikah dengan Farhan 5 tahun lalu, aku merasa seperti berada dalam sebuah dongeng modern. Ia seorang arsitek sukses, tampan, dan selalu memperlakukanku layaknya ratu. Aku terbiasa mengisi hari-hariku dengan kegiatan sosial, mengelola rumah tangga yang besar, dan sesekali membantu usaha catering kecil-kecilan dari rumah. Kebahagiaan kami, setidaknya di mataku, adalah lukisan yang tak pernah ternoda. Setiap sudut rumah kami dihias dengan tawa dan kehangatan, seakan tidak ada ruang untuk kesedihan. Sebagai istri berhijab, aku selalu meyakini bahwa menjaga kesucian rumah tangga adalah ibadah terindah. Aku selalu berusaha menjadi istri yang salihah, pendamping setia bagi suamiku. Aku percaya, cinta dan kepercayaan yang kami bangun begitu kokoh, takkan mudah digoyahkan oleh badai kecil sekalipun. Aku seringkali merasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, terutama pasangan hidup seperti Farhan yang terlihat begitu sempurna. Ia adalah jawaban dari semua doaku, pahlawan dalam kisah hidupku. Namun, beberapa bulan terakhir, aku merasakan ada yang berubah. Perubahan itu datang perlahan, nyaris tak terlihat. Farhan mulai sering pulang larut malam dengan alasan lembur di kantor. Senyumnya tidak lagi sehangat dulu. Ia lebih sering sibuk dengan ponselnya, bahkan saat kami sedang makan malam bersama. Aku mencoba menepis pikiran negatifku, meyakinkan diri bahwa ini hanyalah fase lelah dari pekerjaannya yang memang menuntut. Aku selalu berprasangka baik, karena itulah yang diajarkan oleh hati dan imanku. Kecurigaan itu mulai tumbuh saat kami mempekerjakan Siti, seorang gadis muda dari desa yang polos dan pendiam, sebagai asisten rumah tangga. Awalnya, aku tidak melihat ada yang aneh. Siti bekerja dengan rajin dan cekatan. Ia menjaga kebersihan rumah dengan baik dan tutur katanya sopan. Aku memperlakukannya dengan baik, layaknya adik sendiri. Bahkan, aku sering memberinya pakaian bekas yang masih bagus milikku atau milik adik-adikku. Aku juga mengajarinya membuat beberapa masakan sederhana. Suatu sore, aku menemukan sesuatu yang membuat hatiku berdebar tak karuan. Aku sedang merapikan tas kerja Farhan yang tergeletak di meja ruang tengah. Ia terbiasa meninggalkannya begitu saja karena terlalu lelah. Niatku hanya ingin membereskan, tetapi mataku tak sengaja menangkap selembar kertas berwarna biru yang terselip di dalam buku catatannya. Kertas itu adalah salinan slip setoran ban. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Aku melihat nama pengirim, yaitu nama lengkap Farhan, dan nama penerima, Siti. Jumlah yang tertera di sana membuat jantungku seolah berhenti berdetak. 50 juta rupiah, seketika itu juga, duniaku runtuh. Aku merasa seperti ditampar kenyataan yang paling pahit. 50 juta? Untuk apa? Kenapa harus Siti? Ratusan pertanyaan berjejal di kepalaku, menuntut jawaban. Pikiranku berkecamuk. Apakah ini murni sebuah pengkhianatan? Atau mungkin ada alasan lain yang tidak aku ketahui? Aku mencoba bersikap tenang, mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin Farhan hanya membantu Siti karena ia sedang kesulitan. Mungkin ini pinjaman atau bantuan sosial. Tapi, hati kecilku menolak semua alasan itu. Insting seorang istri yang mencintai suaminya berkata lain. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang sangat keliru. Siti, gadis yang selama ini aku anggap polos, kini terlihat berbeda di mataku. Aku memperhatikan setiap gerak-geriknya. Senyumnya, cara bicaranya, bahkan cara ia melihat Farhan. Semua terlihat seperti sebuah sandiwara yang sangat rapi.
Aku merasa bodoh karena selama ini tidak menyadarinya. Aku merasa dihina dan dikhianati. Aku tidak menangis, tidak menjerit. Aku hanya terdiam, seolah jiwa ini sudah meninggalkan raganya. Aku menyimpan slip setoran itu dengan rapi di dalam laci. Aku tidak ingin Farhan tahu bahwa aku telah menemukannya. Aku ingin melihat seberapa jauh kebohongan ini akan berlanjut. Aku ingin mengumpulkan lebih banyak bukti. Aku tidak akan gegabah. Aku tidak akan bertindak impulsif. Aku akan mencari kebenaran, seberapa pahit pun itu. Malam harinya, Farhan pulang dan bersikap seperti biasa. Ia mencium keningku, bertanya tentang hariku, dan menyantap makan malam yang sudah aku siapkan. Aku membalas senyumnya, menganggukkan kepala, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Di balik senyumku, ada sebuah badai besar yang siap meledak. Aku melihatnya, dan aku melihat diriku. Aku melihat seorang wanita yang terluka, tapi juga seorang wanita yang tidak akan menyerah begitu saja. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Apakah aku harus memaafkan? Apakah aku harus melawan? Aku berdoa di malam hari, memohon petunjuk kepada Allah. Air mataku tumpah, membasahi sajadah, tapi itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebingungan. Aku tahu, apapun keputusanku, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Lukisan kebahagiaanku telah tercoret. Keesokan harinya, aku melihat Siti tersenyum saat berpapasan denganku. Senyum itu terasa hambar, seperti ejekan. Aku membalasnya dengan senyum palsu yang sama. Kami, sang nyonya dan sang asisten rumah tangga, kini berada di medan perang yang sunyi, di mana tidak ada suara, hanya tatapan yang berbicara. Kami sama-sama tahu, sebuah rahasia besar mengendap di antara kami, dan hanya waktu yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Aku memutuskan untuk tidak membongkar rahasia ini di depan umum. Aku ingin menyelidikinya lebih dalam, mencari tahu apa motif di balik transfer uang yang begitu besar itu. Aku tidak ingin terburu-buru menghakimi. Aku ingin menjadi detektif bagi kehidupan pernikahanku sendiri, mencari tahu setiap kepingan puzzle yang hilang, hingga semuanya menjadi jelas. Aku akan melakukannya dengan sangat hati-hati, tanpa sepengetahuan siapapun. Langkah pertamaku adalah memeriksa rekening bankku sendiri. Aku ingin tahu apakah ada uang yang hilang atau tidak. Aku juga ingin tahu seberapa besar kendali finansial yang aku miliki atas uangku dan uang Farhan. Aku sadar, selama ini aku terlalu pasif, terlalu bergantung pada Farhan. Aku tidak tahu banyak tentang keuangan kami. Aku harus berubah. Aku harus menjadi wanita yang lebih kuat, lebih mandiri. Pekerjaan ini tidak mudah. Aku harus mencari celah saat Farhan tidak ada di rumah, atau saat ia tertidur lelap. Aku harus melakukannya dengan sangat rahasia. Aku tidak bisa meminta bantuan siapapun, karena aku tidak ingin berita ini tersebar. Aku ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara yang paling terhormat, tanpa merusak nama baik siapapun. Sejak menemukan slip setoran itu, duniaku tidak lagi sama. Aku tidak lagi melihat Farhan sebagai suamiku yang sempurna. Setiap kali ia menyentuhku, ada rasa jijik yang menusuk. Setiap kali ia memelukku, aku merasakan ada dinding tak terlihat yang memisahkan kami. Aku menjadi lebih waspada, lebih teliti. Mataku kini seperti mata detektif, mengamati setiap detail kecil yang selama ini terlewatkan. Aku tidak lagi percaya pada apa yang aku lihat, tapi pada apa yang aku rasakan. Aku mulai menyusun rencana. Aku tidak ingin bertindak emosional, karena itu hanya akan membuatku rugi. Aku tahu, dalam perang ini, yang dibutuhkan adalah otak, bukan air mata. Langkah pertamaku adalah memeriksa ponsel Farhan. Ini adalah hal yang paling sulit, karena ia selalu menyimpan ponselnya di bawah bantal saat tidur. Suatu malam, ia tertidur pulas setelah lelah seharian di luar. Aku memberanikan diri. Tanganku gemetar saat meraih ponselnya.
Aku mencoba beberapa kombinasi angka yang mungkin menjadi sandinya. Tanggal lahir kami, tanggal pernikahan, nomor plat mobil. Semua gagal. Lalu, aku teringat sesuatu. Ulang tahun Siti yang dicatat Farhan di kalender dapur beberapa minggu lalu. Aku mencobanya, dan layar ponselnya terbuka. Jantungku berdebar kencang, antara rasa takut dan penasaran. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku membuka aplikasi perpesanan. Aku mencari nama Siti di kontak, tapi tidak ada. Ia pasti menyimpannya dengan nama lain. Aku mencoba mencari percakapan dengan kata kunci, Siti, atau nama panggilan lain yang mungkin ia gunakan. Nihil. Farhan terlalu cerdik. Ia pasti sudah menghapus semua jejaknya. Aku merasa putus asa, tapi tidak menyerah. Aku beralih ke aplikasi lain, aplikasi perbankan. Aku melihat riwayat transaksi. Ada banyak transaksi keluar masuk, tapi tidak ada yang aneh. Aku hampir putus asa, sampai mataku melihat sebuah folder tersembunyi. Folder itu berisi foto-foto dan video. Aku membukanya dengan tangan yang gemetar. Dan disitulah, duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Aku melihat foto-foto Siti, tapi bukan foto-foto biasa. Ada foto Siti sedang tersenyum manis di sebuah restoran mewah. Ada foto ia mengenakan baju-baju baru yang aku tahu bukan miliknya. Dan yang paling menyakitkan, ada video Farhan sedang duduk berdekatan dengan Siti, membelai rambutnya, dan tertawa bersama. Di salah satu video, aku mendengar Farhan berkata, "Kamu pantas mendapatkan semua ini, sayang. 50 juta itu hanya awal." Air mataku jatuh. Kali ini, aku tidak bisa menahannya. Aku terisak dalam diam, membenamkan wajahku di bantal. Semua keraguan, semua kecurigaanku, kini terbukti. Farhan, suamiku, adalah seorang pengkhianat. Siti, pembantuku, adalah selingkuhannya. Dan uang 50 juta itu adalah hadiah pengkhianatan mereka. Hatiku terasa kosong, hampa, seperti sebuah cangkir yang pecah berkeping-keping. Setelah puas menangis, aku menghapus air mataku dan bangkit. Aku harus berpikir jernih. Aku tidak bisa membiarkan amarah menguasai. Aku harus tetap tenang. Aku harus membalas mereka dengan cara yang paling elegan, cara yang tidak akan pernah mereka duga. Aku tahu, jika aku bertindak impulsif, aku akan kehilangan segalanya. Aku harus menjadi wanita yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku melihat Siti dari balik jendela. Ia sedang menyiram tanaman di halaman, senyumnya begitu cerah. Senyum yang kini terlihat begitu mengerikan bagiku. Aku melihatnya sebagai seorang pencuri, pencuri kebahagiaanku. Aku ingin berteriak, memaki, menamparnya. Tapi aku menahan diri. Aku akan membalasnya dengan cara yang lebih halus, cara yang akan membuatnya menyesal seumur hidup. Aku memutuskan untuk tidak membuang waktu. Aku mulai mencari tahu cara untuk membalas mereka. Aku tidak ingin balas dendam yang merusak, tapi balas dendam yang membangun. Aku ingin membuat mereka menyesal, bukan karena aku menghancurkan hidup mereka, tapi karena mereka telah menghancurkan hidupku. Aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa aku tidak lemah, bahwa aku bisa bangkit dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku mulai mencari tahu tentang bisnis online. Aku tahu sedikit tentang catering, tapi aku ingin memperluasnya. Aku ingin membuat bisnis yang bisa menghasilkan uang yang bisa aku gunakan untuk hidup mandiri. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berhasil tanpa Farhan. Aku ingin menjadi ratu dalam kerajaanku sendiri. Aku juga mulai mengamati setiap gerak-gerik Farhan dan Siti. Aku melihat mereka saling bertukar pandang saat aku membelakangi mereka. Aku melihat Farhan mencoba menyentuh tangan Siti saat ia membersihkan meja makan. Aku melihat Siti memberikan senyum manis yang dulu hanya ia berikan padaku. Semua itu adalah bukti yang akan aku gunakan untuk membalas dendam.
Aku mulai mengumpulkan semua bukti yang aku miliki. Foto-foto, video, slip setoran, dan catatan-catatan kecil lainnya. Aku menyimpannya di sebuah folder rahasia di laptopku, yang aku beri kata sandi yang sangat rumit. Aku tidak ingin ada orang yang tahu tentang rencanaku. Aku ingin ini menjadi rahasia besarku. Aku juga mulai menghubungi teman-temanku, yang kebanyakan adalah pengusaha sukses. Aku meminta nasihat dari mereka, bertanya tentang cara memulai bisnis, cara mengelola keuangan, dan cara mendapatkan modal. Mereka semua terkejut dengan perubahan sikapku. Aku yang dulu pasif dan pemalu, kini menjadi lebih berani dan bersemangat. Mereka tidak tahu bahwa semangat ini datang dari luka. Setiap malam, saat Farhan tertidur, aku akan bangun dan bekerja. Aku membuat rencana bisnis, menghitung modal, dan mencari pasar. Aku tidur hanya beberapa jam, tapi aku tidak merasa lelah. Aku merasa bersemangat, seperti seorang prajurit yang akan berperang. Aku tahu, ini akan menjadi pertempuran yang panjang, tapi aku siap. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan hidupku. Aku akan menggunakannya sebagai bahan bakar untuk membangun hidup yang lebih baik, hidup yang lebih kuat. Aku akan menunjukkan pada Farhan dan Siti bahwa mereka tidak bisa menghancurkanku. Bahwa aku adalah seorang wanita yang kuat, yang tidak akan pernah menyerah. Aku akan membalas mereka, bukan dengan air mata, tapi dengan kesuksesan. Minggu-minggu berlalu. Aku tetap menjalankan peran sebagai istri yang baik, seolah tak terjadi apa-apa. Senyumku tetap terukir, hidangan lezat tetap tersaji, dan rumah tetap terawat dengan baik. Di balik semua kepura-puraan itu, ada sebuah misi rahasia yang aku jalankan. Aku adalah detektif yang paling diam, mengamati setiap gerak-gerik kedua manusia yang telah mengkhianatiku. Aku tidak lagi melihat mereka sebagai suami dan pembantu, tapi sebagai target penyelidikanku. Mataku kini melihat Siti dengan cara yang berbeda. Aku perhatikan, ia sering menerima telepon di luar jam kerja, atau saat ia sedang mencuci piring di dapur. Ia akan berbisik-bisik, wajahnya tampak tegang dan sesekali tersenyum. Dulu, aku akan berpikir ia sedang berbicara dengan keluarganya di kampung. Kini, pikiranku langsung tertuju pada satu orang, Farhan. Aku tidak punya bukti, tapi instingku berkata demikian. Perubahan pada Siti juga sangat mencolok. Ia mulai memakai riasan tipis, memakai jam tangan yang aku tahu harganya tidak murah, dan sesekali membawa tas tangan yang terlihat baru. Pakaian yang ia kenakan kini lebih modis dan bersih, jauh dari kesan lusuh saat pertama kali datang. Aku tidak bodoh. Aku tahu, uang gajinya tidak mungkin cukup untuk membeli semua itu. Aku yakin, uang 50 juta itu telah mengubahnya. Aku mencoba memancing mereka. Suatu malam, aku sengaja meninggalkan ponsel Farhan di meja ruang tamu, berpura-pura lupa. Aku duduk di sofa, membaca buku, tapi mataku melirik ke arah ponsel itu. Farhan yang baru selesai mandi, berjalan melewati meja, dan aku melihatnya melirik ponsel itu, ekspresinya berubah. Ia mengambilnya, mematikan layar, dan menyimpannya di sakunya. Aku tahu, ia takut aku melihat sesuatu. Pada hari-hari berikutnya, aku mencoba berbicara dengan Siti. Aku bertanya tentang keluarganya, tentang mimpinya. Siti menjawab dengan lugas, tapi aku bisa melihat ketakutan di matanya. Ia menghindari kontak mata denganku. Setiap kali aku mendekatinya, ia akan mencari alasan untuk pergi. Aku tahu, ia merasa bersalah. Ia tidak bisa berbohong di depanku, wanita yang selama ini memperlakukannya dengan baik. Aku juga mulai mengamati Farhan. Ia menjadi lebih gelisah. Ia sering melihat ke arah Siti, seolah ingin memastikan ia baik-baik saja. Ia juga menjadi lebih baik kepadaku. Ia sering memberiku hadiah, mengajakku makan malam, dan memuji masakanku. Aku tahu, ia sedang mencoba menutupi kesalahannya. Ia pikir,
Dengan memberiku hadiah, aku akan melupakan semua keanehannya. Tapi ia salah. Hadiahnya hanya membuatku semakin yakin. Aku sengaja memasang kamera tersembunyi di beberapa sudut rumah yang tidak mudah terlihat. Aku tidak ingin memata-matai mereka secara langsung, tapi aku ingin mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan. Kamera-kamera itu akan merekam setiap gerak-gerik mereka, setiap sentuhan, setiap bisikan. Aku akan memiliki bukti yang akan membuat mereka tidak bisa berkutik. Di saat yang sama, aku tetap fokus pada rencanaku. Aku mulai berbisnis online, menjual kue-kue dan makanan ringan yang aku buat sendiri. Aku menggunakan nama fiktif, tidak menggunakan nama asliku. Aku tidak ingin Farhan tahu. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berhasil tanpa bantuannya. Aku mengelola semua keuangannya sendiri, menyimpannya di rekening bank yang berbeda. Aku tidak menggunakan uang Farhan sama sekali. Bisnisku berjalan dengan baik. Permintaan datang dari mana-mana. Aku sibuk dari pagi hingga malam, mengurus pesanan, mengirim barang, dan mengelola media sosial. Farhan tidak tahu. Ia hanya melihatku sebagai istri yang sibuk dengan hobi barunya. Ia bahkan mendukungku, tidak tahu bahwa hobi baruku ini adalah jalan menuju kebebasanku. Siti, di sisi lain, mulai merasa tidak nyaman. Ia melihat aku menjadi lebih mandiri, lebih sibuk. Ia mungkin berpikir aku tidak lagi membutuhkan bantuannya. Aku melihat ketakutan di matanya. Ia takut, aku akan memecatnya. Ia tahu, jika aku memecatnya, ia tidak akan lagi mendapatkan uang dari Farhan. Suatu malam, aku melihat Siti dan Farhan sedang berbisik-bisik di dapur. Aku pura-pura tidak melihat, tapi telingaku mendengarkan setiap kata-kata mereka. Kamu harus hati-hati, kata Farhan. Amira tidak bodoh. Ia pasti curiga. Siti menjawab dengan suara yang bergetar, aku takut, Pak. Aku tidak bisa berpura-pura lagi. Farhan mencoba menenangkannya, jangan takut, sayang. Aku akan menjagamu. Jantungku berdebar kencang. Aku punya bukti yang tak terbantahkan. Aku merekam percakapan mereka dengan ponselku. Aku akan menyimpannya sebagai bukti terakhir. Aku akan menggunakan ini untuk menghancurkan mereka, bukan dengan emosi, tapi dengan fakta. Di hadapanku, mereka masih berpura-pura. Farhan masih memelukku, mencium keningku. Siti masih memanggilku, Ibu. Tapi di balik semua itu, ada sebuah kebohongan yang sangat besar. Aku tidak akan membiarkan kebohongan itu terus berlanjut. Aku akan mengakhirinya dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor pengacara. Aku menceritakan semua yang terjadi, menunjukkan semua bukti yang aku miliki. Pengacara itu terkejut. Ibu Amira, katanya. Ibu adalah wanita yang paling kuat yang pernah saya temui. Ibu tidak menangis, tidak mengamuk. Ibu hanya mengumpulkan bukti. Aku tersenyum. Saya ingin balas dendam yang elegan, kataku. Saya ingin mereka menyesal, bukan karena saya menghancurkan hidup mereka, tapi karena mereka telah menghancurkan hidup saya. Suatu pagi, aku memutuskan untuk melakukan langkah pertamaku. Aku tidak ingin berurusan dengan Farhan terlebih dahulu. Aku ingin mendengar kebenaran dari mulut Siti. Aku ingin melihat seberapa jujur ia akan. Aku tahu, ia pasti merasa bersalah. Aku ingin menggunakan rasa bersalah itu untuk membalasnya. Aku memanggilnya ke ruang keluarga. Siti, kataku dengan suara yang tenang. Ada yang ingin aku tanyakan padamu. Siti menunduk, tidak berani menatap mataku. Tangannya gemetar. Aku tahu, ia sudah menduga apa yang akan terjadi. Aku tidak memarahinya, tidak membentaknya. Aku hanya ingin mendengarkan kebenaran. Siti, kataku lagi, kamu tahu,
Aku sudah menganggapmu seperti adikku sendiri. Aku sudah memperlakukanmu dengan baik. Kenapa kamu tega melakukan ini? Siti mengangkat kepalanya, air matanya sudah mengalir. Ia tidak menjawab, hanya terisak. Aku tahu, kata-kataku telah menyentuh hatinya. Aku mengambil slip setoran ban yang aku simpan di laci, dan meletakkannya di depannya. Aku tahu tentang ini, kataku. Aku tahu tentang uang 50 juta itu. Aku tahu tentang hubunganmu dengan Farhan. Siti terkejut. Ia tidak menyangka aku akan tahu. Ia jatuh ke lantai, menangis histeris. Ia memohon ampun padaku, menciumi kakiku. Aku tidak bisa, Bu, katanya. Aku tidak bisa. Aku butuh uang itu. Ayahku sakit. Aku butuh uang untuk biaya operasi. Aku tidak punya pilihan lain. Aku mendengar penjelasannya. Aku tahu, ia berbohong. Ia tidak pernah memberitahuku bahwa ayahnya sakit. Ia hanya mencari-cari alasan. Aku tahu, ia hanya ingin mendapatkan uang. Kamu tidak jujur, Siti, kataku. Kamu tidak pernah memberitahuku bahwa ayahmu sakit. Kamu tidak pernah memohon bantuan dariku. Kamu hanya menerima uang itu dan mengkhianatiku. Siti terus menangis. Ia tidak bisa membantah. Ia tahu, aku tahu semua kebohongan itu. Setelah puas menangis, Siti mulai menceritakan semuanya. Ia mengaku bahwa Farhan telah mendekatinya beberapa bulan yang lalu, memberinya janji-janji manis, dan menawarkannya uang yang sangat besar. Ia mengaku tergoda, dan ia tidak bisa menolaknya. Uang 50 juta itu, ia gunakan untuk membeli rumah di kampung, untuk biaya pernikahan adiknya, dan untuk membeli barang-barang mewah untuk dirinya sendiri. Ayahnya tidak sakit. Aku terdiam. Aku merasa jijik. Aku tidak menyangka, Siti akan berbohong sekejam itu. Aku tidak menyangka, Farhan akan berkhianat sekeji itu. Aku merasa seperti ditusuk dari belakang, dan aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku memaafkanmu, Siti, kataku. Aku memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa membiarkanmu tinggal di sini lagi. Aku akan memecatmu. Kamu bisa mengambil barang-barangmu, dan pergi dari rumah ini. Siti terkejut. Ia tidak menyangka aku akan memecatnya. Ia memohon ampun. Jangan, Bu. Aku akan bekerja dengan jujur. Aku tidak akan melakukan ini lagi. Aku menggelengkan kepala. Tidak, Siti. Aku tidak bisa memaafkanmu. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Kamu harus pergi. Siti tahu, ia tidak punya pilihan. Ia mengemasi barang-barangnya, dan pergi dari rumah itu, dengan air mata yang terus mengalir. Aku melihatnya pergi, tanpa rasa kasihan. Aku tahu, ia akan menyesal seumur hidup. Setelah Siti pergi, aku merasa kosong. Aku merasa sendirian. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku tidak punya teman, tidak punya keluarga. Aku hanya punya diriku sendiri. Aku tahu, aku harus bangkit. Aku harus menjadi wanita yang lebih kuat. Aku harus membalas Farhan. Malam harinya, Farhan pulang dan bertanya tentang Siti. Aku menjawab dengan tenang, aku memecatnya. Aku tahu tentang hubungan kalian. Farhan terkejut. Ia tidak menyangka aku akan tahu. Ia mencoba berbohong, mencoba menyangkal. Apa yang kamu bicarakan, sayang? Katanya. Kamu pasti salah paham. Aku mengeluarkan semua bukti yang aku miliki. Foto-foto, video, slip setoran, dan rekaman percakapan mereka. Aku meletakkannya di depannya. Farhan terdiam. Ia tidak bisa membantah. Ia tahu, aku punya semua bukti. Ia tahu, ia tidak bisa lari dari kebenaran. Ia mencoba memohon ampun, maafkan aku, sayang. Aku hilaf.
Aku tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Aku berjanji, aku akan berubah. Aku akan menjadi suami yang lebih baik. Aku menggelengkan kepala. Tidak, Farhan. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Aku tidak bisa memaafkanmu. Aku ingin cerai, kataku. Farhan terkejut. Ia tidak menyangka aku akan meminta cerai. Ia memohon, jangan, sayang. Kita bisa memperbaikinya. Kita bisa melupakan semua ini. Kita bisa mulai dari awal. Aku tersenyum. Tidak, Farhan. Aku tidak akan melupakan semua ini. Aku akan membalasmu. Aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Aku akan mengambil semua yang kamu miliki, dan aku akan pergi dari hidupmu. Farhan terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu, aku serius. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Setelah konfrontasi yang menguras emosi itu, aku merasa aneh. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan histeris. Yang ada hanya kekosongan, sebuah kelegaan yang dingin. Aku sudah tahu kebenarannya, dan kini aku bisa bergerak maju. Aku menatap Farhan yang masih membisu, wajahnya pucat pasi. Ia tidak menyangka aku akan begitu tenang, begitu tanpa emosi. Mungkin ia mengharapkan tangisan dan amarah. Tapi yang ia dapatkan adalah sebuah keputusan yang bulat. Aku tahu, jika aku membalasnya dengan emosi, ia akan melihatku sebagai wanita yang lemah. Ia akan menganggapku hanya bisa meratap. Aku tidak ingin itu. Aku ingin ia melihatku sebagai wanita yang kuat, yang bisa bangkit dari kehancuran yang ia ciptakan. Aku ingin ia menyesal, bukan karena ia telah menghancurkan hidupku, tapi karena ia telah kehilangan seorang istri yang jauh lebih berharga dari yang ia bayangkan. Di dalam kamar, aku mulai menyusun strategi. Balas dendamku tidak akan berupa skandal atau keributan di depan umum. Balas dendamku akan senyap, mematikan, dan menyakitkan. Aku akan membalasnya dengan cara yang tak pernah ia duga. Menghancurkannya secara finansial dan meninggalkannya dalam keadaan yang paling tidak berdaya. Aku akan membuat ia kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Aku mulai membuka semua dokumen keuangan kami. Aku melihat semua aset yang kami miliki, semua rekening bank, semua investasi. Selama ini, aku hanya tahu sedikit. Farhan yang mengurus semua. Aku tahu, aku tidak bisa langsung mengambil semuanya. Aku harus melakukannya dengan sangat hati-hati, perlahan, tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku akan mengambil sedikit demi sedikit, sampai semuanya habis. Aku mulai menjual beberapa aset yang kami miliki, tanpa sepengetahuan Farhan. Aku menjual perhiasanku, tas-tas mewah, dan beberapa barang antik yang kami miliki. Aku mengatakan pada Farhan bahwa aku ingin menjualnya karena tidak lagi membutuhkannya. Ia tidak curiga. Ia hanya mengangguk dan mengizinkanku melakukannya. Ia tidak tahu, uang itu akan aku gunakan untuk balas dendam. Aku juga mulai berinvestasi. Aku menanam modal di beberapa perusahaan startup yang aku tahu akan sukses. Aku juga membeli properti di daerah-daerah yang aku tahu akan naik harganya. Aku menggunakan semua uang yang aku miliki, dan juga uang dari penjualan aset Farhan. Aku tahu, ini adalah sebuah perjudian, tapi aku siap mengambil risikonya. Aku tidak akan mundur. Aku menyewa seorang pengacara yang sangat terkenal. Ia adalah pengacara yang sangat cerdas, yang tahu bagaimana memenangkan kasus perceraian. Aku memberitahunya semua tentang Farhan dan Siti. Aku menunjukkan semua bukti yang aku miliki. Ia terkejut. "Ibu Amira," katanya. "Ibu adalah wanita yang paling cerdas yang pernah saya temui. Ibu tidak emosional. Ibu hanya mengumpulkan bukti." Aku tersenyum. Saya ingin perceraian yang cepat, dan saya ingin Farhan membayar semua biaya. Saya tidak ingin sepeser pun darinya.
Saya hanya ingin kebebasan saya. Pengacara itu mengangguk. Saya akan mengurusnya, katanya. Di saat yang sama, aku tetap menjalankan peran sebagai istri yang baik. Aku memasak, membersihkan rumah, dan melayani Farhan seperti biasa. Farhan tidak curiga. Ia pikir, aku sudah memaafkannya. Ia pikir, kami akan kembali seperti dulu. Tapi ia salah. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Aku hanya menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkannya. Aku juga mulai membuka bisnisku sendiri. Aku mendirikan perusahaan catering online yang aku beri nama Rasa Ibu. Aku membuat makanan-makanan tradisional yang lezat, yang bisa dinikmati oleh semua orang. Aku mengelola semua keuangannya sendiri. Aku tidak menggunakan uang Farhan sama sekali. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa berhasil tanpa bantuannya. Bisnisku berjalan dengan baik. Permintaan datang dari mana-mana. Aku sibuk dari pagi hingga malam, mengurus pesanan, mengirim barang, dan mengelola media sosial. Farhan tidak tahu. Ia hanya melihatku sebagai istri yang sibuk dengan hobi barunya. Ia bahkan mendukungku, tidak tahu bahwa hobi baruku ini adalah jalan menuju kebebasanku. Aku juga mulai mengubah penampilanku. Aku yang dulu selalu memakai pakaian sederhana, kini memakai pakaian yang lebih modis, tapi tetap syar'i. Aku memakai riasan tipis, dan aku selalu tersenyum. Farhan tidak tahu, senyum itu bukan untuknya. Senyum itu untuk diriku sendiri. Senyum itu adalah tanda bahwa aku sudah bebas. Di hadapanku, Farhan masih berpura-pura. Ia masih memelukku, mencium keningku. Tapi aku tahu, ia tidak tulus. Ia hanya takut. Ia takut, aku akan meninggalkannya. Tapi ia tidak tahu, aku sudah meninggalkannya sejak lama. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkannya. Keesokan harinya, aku pergi ke bank dan membuka rekening bank baru. Aku mentransfer semua uang yang aku miliki ke rekening itu dan menutup rekening bankku yang lama. Aku tidak ingin ada jejak yang bisa dilacak Farhan. Aku ingin ia tidak tahu apa-apa. Aku ingin ia terkejut saat ia tahu semua yang ia miliki sudah hilang. Hidupku kini terbagi menjadi dua bagian. Di siang hari, aku adalah Amira, istri Farhan yang setia, yang masih menjalani rutinitas rumah tangga. Di malam hari, aku adalah Ibu Rasa, seorang pengusaha catering yang sibuk dan independen. Transisi ini tidak mudah, tetapi luka di hati memberiku kekuatan yang luar biasa. Setiap pesanan yang masuk, setiap pujian yang kuterima dari pelanggan, adalah obat untuk jiwaku yang terluka. Aku merasa hidup kembali, menemukan tujuan baru yang jauh lebih berharga dari sekadar menjadi istri. Aku mulai memperluas jaringanku. Aku bergabung dengan komunitas pengusaha wanita di media sosial. Di sana, aku bertemu dengan banyak wanita hebat yang berbagi cerita dan pengalaman. Mereka semua tidak tahu tentang masalah pribadiku. Mereka hanya mengenalku sebagai Amira, seorang wanita yang memiliki semangat juang yang tinggi. Aku belajar banyak dari mereka. Aku belajar tentang pemasaran, manajemen, dan cara menghadapi persaingan. Aku tidak lagi merasa sendirian. Secara diam-diam, aku juga mulai melikuidasi beberapa aset Farhan yang atas namaku. Ada sebuah apartemen kecil yang ia beli untuk investasi, dan sebidang tanah di luar kota yang tidak pernah ia sentuh. Dengan dalih ingin menyederhanakan investasi, aku menjualnya melalui agen properti yang tidak mengenalku secara pribadi. Uang hasil penjualan itu langsung masuk ke rekening pribadiku, rekening yang tidak Farhan ketahui keberadaannya. Aku merasa seperti mata-mata, menjalankan misi rahasia di rumahku sendiri. Farhan mulai menyadari perubahan kecil padaku. Ia melihatku lebih sering tersenyum, tetapi senyum itu tidak lagi ditujukan padanya. Ia melihat mataku berbinar saat aku berbicara tentang bisnisku, bukan saat aku berbicara tentang dia.
Suatu malam, ia mencoba mendekatiku. Kamu terlihat bahagia akhir-akhir ini, sayang. Hobi barumu benar-benar membantumu ya? Aku mengangguk. Ya, Farhan. Hobi ini memberiku sesuatu yang baru. Ia tidak tahu, sesuatu yang baru, itu adalah kebebasan yang aku bangun. Aku juga mulai mengubah kebiasaan. Aku tidak lagi meminta uang saku bulanan. Aku tidak lagi bertanya tentang keuangannya. Aku bahkan menolak saat ia menawarkan untuk membelikanku perhiasan baru. Aku sudah punya cukup, kataku, dan ia terlihat bingung. Ia terbiasa melihatku sebagai wanita yang membutuhkan, yang bergantung padanya. Perubahan ini pasti membuatnya merasa tidak nyaman. Siti, di sisi lain, sudah tidak ada. Rumah terasa lebih tenang, meskipun aku harus bekerja lebih keras. Tapi aku tidak keberatan. Aku merasa lebih baik tanpa kehadirannya. Kepergiannya adalah awal dari kebebasanku. Aku tidak lagi perlu berpura-pura. Aku tidak lagi perlu menyembunyikan amarahku. Aku hanya perlu fokus pada rencanaku. Aku juga mulai melatih diriku untuk tidak lagi mencintai Farhan. Aku tahu, cinta adalah kelemahan. Aku harus menghilangkannya dari hatiku. Aku harus melihatnya sebagai seorang asing, sebagai seorang pengkhianat. Aku harus melihatnya sebagai musuh yang harus aku kalahkan. Aku tidak akan membiarkan emosiku menghancurkan rencanaku. Aku mulai menyiapkan dokumen perceraian. Pengacaraku sudah menyiapkan semuanya. Semua bukti, semua data, semuanya sudah lengkap. Aku hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Aku hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkannya. Di saat yang sama, aku juga mulai menyiapkan diri secara mental. Aku tahu, perceraian adalah hal yang sulit. Tapi aku siap. Aku siap untuk menghadapi semua rintangan. Aku siap untuk memulai hidup baru. Aku tidak akan takut. Aku tidak akan menyerah. Keesokan harinya, aku pergi ke bank dan membuka rekening bank baru. Aku mentransfer semua uang yang aku miliki ke rekening itu, dan menutup rekening bankku yang lama. Aku tidak ingin ada jejak yang bisa dilacak Farhan. Aku ingin ia tidak tahu apa-apa. Aku ingin ia terkejut saat ia tahu semua yang ia miliki sudah hilang. Pernikahan kami kini seperti sebuah teater tanpa penonton, di mana kami berdua memainkan peran masing-masing dengan sempurna. Aku sebagai istri yang sibuk dengan bisnis barunya, dan Farhan sebagai suami yang mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ia mulai merasakan keanehan. Ia seringkali menemukan aku sedang bekerja di laptopku hingga larut malam. Senyumku lebih cerah dari biasanya, dan aku tidak lagi memintanya untuk menemaniku berbelanja. Ia melihatku, tapi ia tidak mengenaliku lagi. Ia mencoba kembali ke masa lalu. Ia mengajakku makan malam di restoran favorit kami, membelikanku bunga, dan mencoba memulai percakapan tentang masa depan kami. Aku membalasnya dengan senyum palsu dan jawaban-jawaban singkat. Aku tahu, ia sedang mencoba memulihkan hubungan kami. Tapi aku tidak akan memberinya kesempatan itu. Aku tidak akan membiarkan ia kembali ke hidupku. Ia juga mulai mencari tahu tentang bisnisku. Amira, kenapa kamu tidak pernah bercerita tentang bisnis barumu? Tanyanya suatu malam. Kamu terlihat sangat sibuk. Aku menjawab dengan tenang, ini hanya hobi, Farhan. Tidak ada yang istimewa. Aku hanya ingin mencoba hal baru. Ia tidak percaya. Ia tahu, aku sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi ia tidak tahu apa. Ia mencoba mengecek rekening bank kami, dan ia terkejut. Uang di rekening kami sudah menipis. Ia bertanya padaku, Amira, kemana perginya uang kita? Aku menjawab dengan tenang, aku tidak tahu, Farhan. Bukankah kamu yang mengurus semua keuangan? Ia terdiam. Ia tahu, aku sedang membalikkan keadaan. Ia tahu, aku sedang mengendalikan permainan. Ia juga mulai mencari tahu tentang Siti. Ia meneleponnya, mengiriminya pesan.
Tapi Siti tidak menjawab. Ia tahu, Siti sudah menghilang. Ia tahu, ia telah kehilangan Siti. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Farhan mulai panik. Ia tidak bisa menemukan jawabannya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia mencoba berbicara denganku, tapi aku selalu menghindar. Aku selalu punya alasan untuk tidak berbicara dengannya. Aku tahu, ia sedang menderita. Aku tahu, ia sedang merasakan apa yang aku rasakan. Aku mulai menjalani hidupku sendiri. Aku tidak lagi bergantung padanya. Aku memiliki uangku sendiri, bisnisku sendiri, dan kehidupanku sendiri. Aku tidak lagi merasa kosong. Aku merasa bahagia, merasa bebas. Aku tahu, aku akan baik-baik saja tanpa Farhan. Suatu hari, ia melihatku sedang berbicara dengan seorang pria. Pria itu adalah salah satu klienku. Farhan terkejut. Ia terlihat cemburu. Ia datang kepadaku. Siapa pria itu? Amira? Tanyanya. Aku menjawab dengan tenang. Ia adalah klienku, Farhan. Ia memesan catering untuk acara perusahaannya. Farhan terlihat bingung. Ia tidak percaya. Aku tahu, ia sedang mencoba mencari alasan untuk marah padaku. Ia sedang mencoba mencari celah untuk menyalahkan aku. Tapi ia tidak bisa. Aku tidak memberikan celah itu. Aku terlalu cerdas untuknya. Aku terlalu kuat untuknya. Malam harinya, ia mencoba mendekatiku. Amira, katanya. Aku tahu, aku sudah melakukan kesalahan. Aku minta maaf. Aku berjanji, aku akan berubah. Aku akan menjadi suami yang lebih baik. Aku tersenyum. Tidak, Farhan. Kamu sudah terlambat. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Ia terkejut. Ia tidak menyangka aku akan mengatakan itu. Ia mencoba memohon, tapi aku tidak mendengarkannya. Aku hanya ingin menjauh darinya. Aku hanya ingin meninggalkannya. Ia tahu, ia telah kehilangan aku. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia tahu, ia telah kehilangan diriku, wanita yang mencintainya, dan wanita yang kini membalasnya. Kini, semua kepingan puzzle telah tersusun. Jaring-jaring yang kususun dengan sabar dan hati-hati, kini telah terkunci rapat. Farhan, yang selama ini merasa nyaman dalam kebohongannya, kini terjebak. Ia tidak lagi bisa tidur nyenyak. Ia tidak lagi bisa bekerja dengan tenang. Ia terus bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi padaku, dan mengapa semua keuangannya mulai goyah. Aku tahu, ini adalah saat yang tepat. Bisnis cateringku kini sudah besar. Aku sudah membuka toko dan memiliki beberapa karyawan. Aku sudah menjadi pengusaha sukses, yang memiliki uang yang lebih banyak dari yang Farhan miliki. Aku sudah memiliki kebebasan finansial. Aku sudah tidak lagi membutuhkan Farhan. Aku juga sudah menyiapkan dokumen perceraian. Pengacaraku sudah mengirimkan surat gugatan perceraian kepada Farhan, dan ia terkejut. Ia tidak menyangka aku akan melangkah sejauh ini. Ia mencoba meneleponku, tapi aku tidak mengangkatnya. Ia mencoba datang ke kantorku, tapi aku tidak menemuinya. Aku tahu, ia sedang panik. Aku tahu, ia sedang merasakan apa yang aku rasakan. Aku juga sudah menjual semua aset Farhan yang atas namaku. Aku tidak menyisakan sepeser pun untuknya. Aku ingin ia tahu, aku tidak membutuhkan uangnya. Aku hanya ingin kebebasanku. Aku ingin ia tahu, aku bisa berhasil tanpa dia. Di saat yang sama, aku juga mulai memberitahu keluarga dan teman-temanku tentang perceraian kami. Mereka semua terkejut. Mereka tidak menyangka, pernikahan kami yang terlihat sempurna, akan berakhir. Aku menceritakan semuanya, tentang Farhan dan Siti, tentang uang 50 juta, tentang pengkhianatan mereka. Mereka semua marah, dan mendukungku. Aku tidak lagi merasa sendirian. Aku merasa memiliki keluarga baru,
keluarga yang mendukungku. Aku merasa memiliki teman-teman baru, teman-teman yang mencintaiku. Aku merasa memiliki hidup baru, hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Aku juga mulai menyiapkan diri untuk menghadapi persidangan. Aku tahu, Farhan akan mencoba melawan. Ia akan mencoba memutarbalikkan fakta. Tapi aku tidak takut. Aku punya semua bukti yang dibutuhkan. Aku punya semua rekaman, semua foto, semua slip setoran. Aku punya semua yang dibutuhkan untuk memenangkan kasus ini. Aku juga sudah menyiapkan diri secara mental. Aku tidak lagi mencintainya. Aku tidak lagi peduli padanya. Aku hanya ingin hidup baru. Aku hanya ingin kebebasan. Aku tidak akan membiarkan ia menghancurkan hidupku. Farhan, di sisi lain, mulai kehilangan segalanya. Ia kehilangan uangnya, ia kehilangan bisnisnya, ia kehilangan keluarga dan teman-temannya. Semua orang tahu tentang pengkhianatannya. Semua orang tahu, ia adalah seorang pengkhianat. Ia tidak bisa bekerja lagi. Ia tidak bisa tidur lagi. Ia hanya bisa menangis. Aku melihatnya, dan aku tidak merasakan apa-apa. Aku tidak merasakan kasihan, tidak merasakan marah. Aku hanya merasakan kekosongan. Aku tahu, ia sedang menderita. Aku tahu, ia sedang merasakan apa yang aku rasakan. Di hadapanku, ia terlihat menyedihkan. Pria yang dulu gagah dan berkuasa, kini terlihat rapuh dan lemah. Pria yang dulu aku cintai, kini terlihat asing bagiku. Aku tidak mengenali dirinya lagi. Aku tidak tahu siapa dia. Aku tahu, ini adalah saat yang tepat. Aku akan mengakhiri semua ini. Aku akan mengakhiri penderitaanku dan penderitaan Farhan. Aku akan mengakhirinya dengan cara yang tak pernah ia duga. Hari itu adalah hari yang telah lama kutunggu. Hari persidangan. Aku datang ke pengadilan dengan pakaian sederhana, hijab yang menutupi auratku, dan wajah yang tenang. Aku tidak membawa tangisan, tidak membawa amarah. Aku hanya membawa satu hal, kebenaran. Aku melihat Farhan di seberang ruangan. Wajahnya terlihat lelah, matanya cekung, dan ia terlihat sangat menyedihkan. Ia mencoba mendekatiku, tapi pengacaraku menghalanginya. Ia memohon, "Amira, tolong, kita bisa bicara." Aku menggelengkan kepala, tidak ada yang perlu dibicarakan, Farhan. Ia tahu, aku serius. Ia tahu, aku tidak akan memaafkannya. Di dalam ruang sidang, pengacaraku mempresentasikan semua bukti yang kami miliki. Foto-foto, video, slip setoran, rekaman percakapan. Semua bukti yang aku kumpulkan dengan sabar dan hati-hati. Aku melihat wajah Farhan berubah menjadi pucat pasi. Ia tidak menyangka aku akan memiliki bukti sebanyak itu. Ia tidak menyangka aku akan begitu tenang. Pengacara Farhan mencoba membantah. "Ini semua fitnah," katanya. "Ini semua adalah kebohongan. Klien saya tidak bersalah." Pengacaraku tersenyum. "Apakah Anda tahu dari mana uang 50 juta itu berasal?" tanyanya. Pengacara Farhan terdiam. Ia tidak bisa menjawab. "Uang itu berasal dari rekening klien saya," kata pengacaraku. "Ia menggunakan uangnya sendiri, tanpa sepengetahuan klien saya." Farhan terkejut. Ia tidak menyangka aku akan tahu. Ia tidak menyangka aku akan seberani ini. Setelah semua bukti dipresentasikan, hakim memberikan putusan. Berdasarkan bukti yang telah disajikan, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan perceraian dari Nyonya Amira. Bapak Farhan harus membayar semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Nyonya Amira selama masa perkawinan. Farhan terkejut. Ia tidak menyangka akan kalah. Ia tidak menyangka akan membayar semua biaya. Aku tidak menangis. Aku hanya tersenyum. Aku merasa lega. Aku merasa bebas. Aku merasa aku telah memenangkan pertempuran ini.
Aku telah mengakhiri penderitaanku. Farhan mencoba mendekatiku lagi. Amira, tolong, berikan aku kesempatan kedua, katanya. Aku menggelengkan kepala. Tidak, Farhan. Kesempatan itu sudah hilang. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Aku tidak bisa memaafkanmu. Ia memohon lagi, aku akan membayar semua yang kamu minta. Aku akan memberikanmu semua yang kamu mau. Aku akan melakukan apapun untukmu. Aku tersenyum. Tidak, Farhan. Aku tidak butuh uangmu. Aku punya uangku sendiri. Aku punya bisnisku sendiri. Aku punya kehidupanku sendiri. Ia terdiam. Ia tidak menyangka aku akan mengatakan itu. Ia tidak menyangka aku akan sekuat itu. Ia tidak menyangka aku akan seberani itu. Aku akan pergi, kataku. Aku akan pergi dari hidupmu. Aku tidak akan pernah kembali. Selamat tinggal, Farhan. Aku berjalan keluar dari ruang sidang, tanpa melihat ke belakang. Aku mendengar ia memanggil namaku, tapi aku tidak menoleh. Aku tahu, ia akan menyesal seumur hidup. Aku berjalan di luar pengadilan, dan aku merasa bebas. Aku merasa seperti burung yang baru saja terbang dari sangkarnya. Aku merasa seperti bunga yang baru saja mekar. Aku merasa, aku telah memulai hidup baru. Setelah perceraian itu, hidupku benar-benar berubah. Aku tidak lagi tinggal di rumah mewah itu. Aku pindah ke sebuah apartemen sederhana, yang aku beli dengan uangku sendiri. Aku tidak lagi harus berpura-pura. Aku tidak lagi harus menyembunyikan amarahku. Aku bisa menjadi diriku sendiri. Bisnisku kini berkembang pesat. Aku membuka beberapa cabang, dan memiliki ratusan karyawan. Aku menjadi pengusaha sukses, yang dikenal oleh banyak orang. Aku sering diundang untuk berbicara di seminar-seminar, untuk berbagi kisah hidupku. Aku menjadi inspirasi bagi banyak wanita, yang juga pernah mengalami hal yang sama. Aku tidak pernah bertemu dengan Farhan lagi. Aku tidak pernah mendengar kabarnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Aku tidak peduli. Ia sudah menjadi bagian dari masa laluku. Ia sudah menjadi bayangan yang tidak akan pernah kembali. Aku juga tidak pernah bertemu dengan Siti lagi. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya. Aku tidak peduli. Ia juga sudah menjadi bagian dari masa laluku. Ia sudah menjadi bayangan yang tidak akan pernah kembali. Aku kini hidup bahagia. Aku memiliki teman-teman yang mencintaiku, keluarga yang mendukungku. Aku memiliki pekerjaan yang aku cintai. Aku memiliki uangku sendiri, dan kebebasanku sendiri. Aku tidak lagi merasa sendirian. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang pria. Pria itu adalah salah satu klienku. Ia baik, jujur, dan menghormatiku. Ia tidak tahu tentang masa laluku. Ia hanya mengenalku sebagai Amira, seorang wanita yang kuat. Aku jatuh cinta padanya. Aku tahu, ia adalah pria yang tepat untukku. Aku menikah lagi. Pernikahanku kali ini sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekatku. Aku tidak meminta uang dari suamiku. Aku memiliki uangku sendiri. Aku ingin menjadi pasangan yang setara, bukan wanita yang bergantung pada suaminya. Suamiku kini menjadi partnerku. Ia membantuku mengelola bisnisku, dan aku membantunya mengelola bisnisnya. Kami saling mendukung, saling mencintai. Kami membangun hidup baru, hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Aku tidak pernah melupakan apa yang terjadi. Aku tidak pernah melupakan pengkhianatan Farhan dan Siti. Aku tidak pernah melupakan uang 50 juta itu. Tapi aku tidak lagi membiarkan hal itu menguasai hidupku. Aku hanya menjadikannya sebagai pelajaran. Aku hanya menjadikannya sebagai bahan bakar untuk membangun hidup yang lebih baik. Aku kini duduk di teras rumahku, menikmati secangkir kopi, dan melihat matahari terbit. Aku melihat hidupku,
dan aku merasa bersyukur. Aku bersyukur atas semua yang terjadi. Aku bersyukur atas semua yang aku miliki. Aku tahu, aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Aku tahu, aku akan selalu berjalan ke depan. Hidupku adalah sebuah lukisan yang baru. Lukisan yang tidak lagi sempurna, tapi jauh lebih indah, jauh lebih bermakna. Lukisan yang menceritakan tentang seorang wanita yang jatuh, tapi tidak pernah menyerah. Lukisan yang menceritakan tentang seorang wanita yang bangkit, dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Aku tersenyum. Aku tahu, aku tidak akan pernah lupa. Tapi aku juga tahu, aku akan baik-baik saja. Aku tahu, aku akan selalu bahagia.